Selamat pagi, terima kasih. Duduk kembali. Apa kabar anak-anak? Baik. Bapak mau menanyakan apakah ada yang tidak masuk? Semuanya masuk, Pak. Semua masuk, alhamdulillah. Ya. Jadi selama masa pandemi ini, tolong jaga kesehatan kalian, ya. Ingat protokol kesehatan, gunakan selalu masker, ya. Kemudian rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak, ya. Baik, Bapak meminta tolong untuk tua kelas memimpin doa, ya. Bapak persilakan. Untuk teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita melakukan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. SMK? Bisa. Otomotif? Hebat. SMK? Bisa. Otomotif? Hebat. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik ya, sebelum ini kalian belajar, kalian mempersiapkan buku catatan dan pulpen. Silakan. Oke. Nah, materi yang akan kita bahas pada pagi ini, yaitu tentang penggunaan hafal. Mungkin di antara kalian sudah pernah melihat tabung seperti ini. Di manakah di antara kalian yang pernah melihat tabung model ini? Ya, di pom bensin. Rumah sakit, bagus. Ada lagi? Di mana lagi? Bengkel. Bengkel apa? Oh, bengkel otomotif ya. Di mana lagi? Oh, di kapal, ya. Jadi yang kalian sebutkan tadi itu betul, memang ada di sana, ya. Jadi untuk sebagai pengaman untuk memadamkan api, ya. Lanjut ya. Ini adalah kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran. Ya, diharapkan siswa mampu menjelaskan tentang apa, ya, fungsinya apa, bagian-bagiannya apa, ya. Kemudian yang kedua, dapat mengklasifikasikan apal, ya. Apal itu ada berbagai macam jenis. Jadi siswa perhatikan gambar yang di atas. Tuh. Gambar apakah ini? Ada apanya? Tebakan. Betul. Kalau yang di bawah? Mobil. Iya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Caranya adalah memadamkan apinya. Lanjut. Nah, apa masalahnya? Ya kan, kita mau memadamkan api tapi kita harus tahu, ya. Di dalam mobil atau di sepeda motor tadi itu ada yang namanya bensin. Oke, saya ulangi. Nah, ketika sudah apinya masih kecil, ya, apakah api kecil tadi, ya, dari konsleting listrik tadi bisa bisa dipadam dengan air? Bisa? Nah, nanti kalian akan menemukan jawabannya setelah nanti kalian mendalami materi ini, ya. Nah, kita tahu dulu apa itu fungsi apal, ya. Fungsi apal adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api serta mengendalikan kebakaran kecil. Tapi kalau dalam lingkup yang sudah satu sudah satu kamar atau satu rumah, bahkan satu bengkel, itu sudah nggak bisa dikendalikan, ya. Nah, yang bisa dikendalikan apa? Yang masih kecil. Nah, jadi ketika masih kecil masih bisa ditangani. Ambil contoh saja. Di antara kalian mungkin punya bengkel, atau mungkin kalian kerja nanti besok-besok selesai kuliah kerja di bengkel, ya kan? Kalau kalian kerja di bengkel, kemudian Anda perbaiki mungkin mobil atau motor, ya, pelanggan punya, kemudian kalian konsleting listrik di situ,
ya. Nah, Anda harus bisa memadamkan api itu sebelum api tadi, yang kecil tadi, bisa membakar satu kendaraan. Memadamkan api yang kecil, ya, kalau tidak bisa ditangani, maka nanti efeknya apa? Anda harus mengganti motor pelanggan. Ini adalah apa dan bagian-bagiannya, ya. Yang pertama, ya, ada silinder, ya, atau tabung, ya. Kemudian yang kedua ada label, ya. Jadi saya ulangi, kalau tabung ini fungsinya untuk menampung gas pemadam. Kalau label informasi untuk memberikan informasi, dan di situ ada petunjuk penggunaan dan kadaluarsanya kapan. Lanjut ya. Nah, ada label atau tuas. Nah, tuas ini yang di bagian atas. Fungsinya apa? Untuk mengeluarkan gas. Lanjut. Ada namanya safety pin. Nah, safety pin kunci pengaman. Kunci pin ini untuk mengunci supaya tuas yang di atas itu tidak bisa ditekan. Yud. Pressure gauge atau indikator tekanan yang bulatannya kecil di sini, ya. Fungsinya apa? Untuk memberitahu kita kondisi gas yang di dalam tabung. Lanjut. Nah, hose atau selang, ya. Hose atau selang ini nanti fungsinya untuk mengeluarkan gas, ya, dari dalam tabung menuju ke nozzle. Lanjut. Nah, nozzle fungsinya apa? Untuk sebagai pegangan, dia. Yang kedua untuk sebagai pengabut, ya. Nah, lanjut. Bagaimana cara memadamkan api? Ya. Ada istilah terbentuknya api disebut segitiga api, ya. Yang pertama adanya panas, oksigen, dan bahan bakar. Memadamkannya bagaimana? Kita harus memisahkan salah satu. Panasnya dihilangkan, ataukah bahan bakarnya yang dihilangkan, atau yang kedua oksigennya yang dihilangkan, maka api akan mati, ya. Nah, ini konsep cara memadamkan api. Yang pertama kita Disebut dengan isolasi. Kita memisahkan oksigennya, ya. Oksigennya kita ini lilin, ya, ibarat lilin, ya, ada apinya. Kita tutup dengan gelas, maka nanti akan mati, ya kan? Kenapa? Kehabisan oksigen. Lanjut. Nah, yang kedua adalah memisahkan atau urai BBM-nya, ya, bahan bakarnya, ya. Jadi lilin ini kita potong, ya, kita ambil sebagian. Nah, lama-lama ini lilin ini akan kehabisan bahan bakarnya. Lanjutnya, proses pendinginan menggunakan H2O atau air. Nah, ini lilin kita basahi, maka nanti dia akan mati. Nah, perhatikan video klasifikasi apa berikut. Sudah paham anak-anak? Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, berdasarkan video yang tadi yang kalian amati, ya, ada disebut kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, ya. Kelas A, kita fokus di kelas A, itu api yang disebabkan oleh media benda padat, ya, benda padat. Kemudian yang kelas B, ya, itu yang disebabkan apa? Oleh bensin. Kemudian yang ketiga, kelas C, itu disebabkan oleh konsleting listrik. Kemudian yang ketiga, kelas D, itu bahan logam, ya, bahan logam. Bahas tentang kelas D. Kenapa? Ini hanya ada di pabrik pembuatan bahan peledak. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, anak-anak? Oh, siapa? Daniel. Oh ya, silakan Daniel. Saya mau bertanya, bagaimana sih cara menggunakan apa? Yang pertama, cara menggunakannya adalah tarik segel pengaman, ya, tarik segel pengaman. Yang kedua, arahkan pada dasar api atau sumber api, ya. Sumber api itu yang di bawah sini, bukan yang di bagian atas, ya. Nah, kemudian yang ketiga, tekan gagang, ya. Ini yang ditekan ini, yang bagian atas, ya. Menekan sehingga katupnya terbuka, maka gasnya akan keluar, ya. Yang keempat, sapukan ini atau dikibaskan. Paham ya? Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya?
Ya, silakan. Siapa namanya? Sarul. Oh, Sarul. Bapak catat dulu. Ya, silakan mau bertanya apa? Bapak nanti harus dipompa sebanyak 3 kali sebelum apa digunakan. Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, silakan mungkin di antara teman-teman ya ada yang mau menjawab? Oke, silakan. 3 ya. Ya, silakan. Karena untuk memastikan apakah sumber atau tidak, nanti kalau sumber tidak bisa digunakan untuk memadamkan api. Oke, jawaban yang bagus. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. SMK bisa. Karena kalian sudah paham, Bapak akan melakukan tes pengetahuan ya, sebelum kalian praktek. Ya. Bapak akan membagikan kertas. Ya. Silakan nanti kalian jangan lupa menuliskan nama dan nama lengkap dan kelas. Sudah? Kumpul ya. Baik anak-anak, setelah kalian ulangan, Bapak akan membentuk. Jadi nanti Bapak bagi 2 kelompok untuk kelompok praktek, ya. Nomor 1, kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Klasifikasi kebakaran tipe C, cara memadamkan api. 1. Tidak boleh memadamkan api dengan air karena dapat menyebabkan tubuh kita tersetrum. Nomor 2, permasalahan kebakaran yang disebabkan oleh bahan bakar minyak. Klasifikasi kebakaran tipe B, cara memadamkan api. Tidak boleh memadamkan api dengan air karena minyak akan terapung karena berat jenis lebih ringan sehingga api akan menjadi lebar. Permasalahan nomor 3, kebakaran yang disebabkan oleh bahan bakar kayu. Kertas. Klasifikasi kebakaran tipe A, cara memadamkan api. 1. Pemadam api bisa digunakan dengan menggunakan apa yang mengandung air. Sebagai kesimpulan ya pada kegiatan pembelajaran hari ini ya bisa kita simpulkan bahwa apa itu ada berbagai macam ya jenis ya, dan tidak boleh salah menggunakan ya. Baiklah, Bapak akan menampilkan teknologi terkini tentang cara memadamkan api ya. Silakan dilihat, ini cukup menggunakan bola ya. Bola yang disebut dengan Elite Fire, dia beratnya hanya 1,2 kilo ya. Nah, silakan dilihat. Oke, baik ya. Bapak pikir cukup. Bapak akan membacakan hasil diskusi ya. Kelompok 1 lebih lengkap ya. Bapak akan memberikan nilai 100. Kemudian untuk yang kelompok 2, Bapak memberikan nilai 80. Baik. Ini sebelum pulang mari kita berdoa ya. Bapak tunjuk ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, baiknya mari kita berdoa selesai. Baik, selamat pagi ya.